Seluruh kelas terlempar ke dalam permainan horor. Setiap orang harus berbaring di dalam peti mati demi menyelamatkan diri. Namun, tidak semua peti mati itu benar-benar aman. Sebagian besar peti justru menyegel mayat busuk di dalamnya. Hanya sedikit saja peti yang kosong. Karena itulah, saat semua orang mulai berebut peti-peti kosong itu, kamu sama sekali tidak ragu. Kamu langsung berbaring di dalam peti kayu mahoni yang menyegel hantu iblis tingkat 3S. Orang-orang di sekitarmu yang melihat itu langsung menertawakanmu, mengira kamu sudah gila ketakutan. Tapi mereka sama sekali tidak tahu, kalau kamu bisa melihat riwayat obrolan para dewa dungeon. Dan dari sanalah kamu mendapatkan semua petunjuk permainan horor ini. Saat ini, di kuburan gunung yang tandus itu, muncul beberapa baris tulisan darah di langit. Selamat datang, para pemain, di dunia kengerian. Pemain harus memilih peti matinya sendiri sebelum waktu hitung mundur berakhir. Setiap peti mati hanya bisa menampung satu orang. Dimohon kepada seluruh pemain untuk mematuhi aturan permainan ini dengan ketat. Mereka yang selamat akan mendapatkan hadiah berlimpah. Sedangkan yang gagal, akan langsung dimusnahkan. Tepat setelah itu, sebuah waktu hitung mundur 10 menit muncul di langit. Orang-orang di bawah pun seketika panik dan kacau balau. Salah satu siswi berjongkok di tanah, memegangi kepalanya sambil menangis histeris. Kita ada di mana? Dunia kengerian itu apa? Tolong, siapa saja tolong selamatkan kami. Bahkan ada seorang siswa yang sudah ketakutan setengah mati, mencoba nekat lari menuruni gunung. Namun, tepat di detik dia akan melewati batas kuburan. Tubuhnya hancur lebur, seolah digiling oleh mesin tak kasat mata. Tubuhnya berubah menjadi serpihan debu hitam lalu menghilang ditiup angin. Di saat yang sama, jumlah peti mati di kuburan itu juga berkurang satu. Tepat pada momen itu, sebuah bentakan keras menenggelamkan semua suara kepanikan. Jangan ada yang bergerak, bangsat. Tetap berdiri di tempat kalian. Kamu menoleh ke arah sumber suara itu. Itu adalah anak orang kaya di kelas, Fang Jie. Dia saat ini sedang berdiri di tengah kerumunan. Di wajahnya sama sekali tidak ada rasa takut, malah terpancar semacam kegembiraan yang gila. Detik berikutnya, bola matanya berubah menjadi warna perak yang redup. Sebuah cahaya memancar dari dasar pupil matanya. Terdengar pemberitahuan sistem, pemain Fang Jie, karena menunjukkan sifat tegas di bawah tekanan ekstrim. Telah dipilih oleh pengamat dimensi tinggi, penguasa horor surga. Membangkitkan bakat awal tingkat D, tembus pandang. Suara sistem itu, terdengar jelas oleh semua orang. Bakat, Fang Jie, lu ngebangkitin bakat? Tapi Fang Jie tidak memedulikannya. Dia malah menoleh ke arah peti mati bercat hitam yang paling dekat. Anjir, ada sesuatu di dalam peti itu. Sesosok mayat yang badannya udah hancur separuh. Kukunya panjang banget, ada 5-6 cm. Mantan pacarmu, Song Yingying, adalah orang pertama yang sadar dengan situasi itu. Dia langsung berlari dan memeluk lengan Fang Jie. Fang Jie, lu bisa ngeliat ke dalamnya? Tolong cariin gue peti mana yang aman. Fang Jie menunduk, menatapnya sekilas. Dia tidak menepis tangan Yingying. Kemudian, dia menatap teman-teman sekelasnya yang sedang pucat pasi ketakutan. Dengan suara berat, dia berseru, semuanya kumpul ke sini. Kalau kalian masih mau hidup, dengerin perintah gue. Mendengar itu, semua mata langsung tertuju pada Fang Jie. Insting untuk bertahan hidup mengalahkan segalanya. Satu persatu dari mereka mulai berkerumun mendekat. Dengan wajah memelas, rendah diri, dan tatapan penuh permohonan. Fang Jie, tolongin kami, tolong liatin punya kami juga. Bos Jie, lu bilang apa aja bakal kita lakuin? Fang Jie mendongakkan dagunya sedikit, menyeringai puas dengan penuh kesombongan. Pandangannya lalu beralih ke sesosok tubuh yang sedari tadi diam saja di luar kerumunan. Ya elah, Xin Yuan, kenapa lu nggak kesini buat ngemis ke gue? Dulu pas lu ngemis-ngemis minta balikan,
bukannya lu bilang rela ngelakuin apa aja demi Yingying, hah? Beberapa siswa laki-laki yang berkerumun di sekitar Fang Jie pun langsung ikut-ikutan menyoraki. Iya bener tuh, Fang Jie udah dapet bakat yang hebat. Nah lu punya apa, bro? Xin Yuan, nggak usah sok keras deh lu. Cepetan berlutut dan mohon ampun sama Bos Jie. Siapa tahu kamu masih bisa kebagian peti mati yang bagus. Namun, kamu hanya menundukkan pandangan. Berdiri mematung seperti sebatang kayu kering. Fang Jie mengira kamu sudah ketakutan setengah mati. Jadi dia tidak memedulikanmu lagi, berbalik dan membawa Song Yingying untuk memeriksa peti mati satu persatu. Namun tidak ada satupun yang tahu, tepat di depan matamu. Tiba-tiba menyala barisan teks emas yang terus bergulir. Wah, babak baru dimulai lagi. Para semut rendahan ini belum tahu kalau saat hitung mundur berakhir, zombie akan bermunculan dari kuburan. Dan mencabik-cabik semua makhluk hidup di luar peti mati. Pupil matamu sontak mengecil, tubuhmu seketika kaku. Saat itu juga, semakin banyak teks emas bergulir dengan cepat. Yang paling konyol, mayat busuk di dalam peti mati itulah kunci untuk bertahan hidup. Bau busuk mayat bisa menyamarkan aroma manusia hidup. Zombie akan melewatinya begitu mencium bau orang mati. Sumpah kocak banget, bocah yang baru bangkitin kekuatan tembus pandang itu. Malah mati-matian nyari peti kosong. Dia pikir kosong itu aman. Padahal peti mati kosong itu jebakan maut yang pasti bikin mati. Wow, jangan banyak bocoran dong. Gue udah susah payah ngasih kekuatan itu ke dia buat jadi umpan. Gue pengen lihat dia sok pintar milih peti kosong, terus dicabik-cabik sama zombie. Jangan ngerusak keseruan yang lain. Tapi peti mati merah besar yang penuh kertas mantra itu lumayan menarik. Di dalamnya ada pengantin hantu yang disegel. Ini beneran hadiah tersembunyi tingkat 3S loh. Tapi dengan nyali para semut ini, pasti nggak ada yang berani nyentuh. Jantungmu berdegup kencang 2 kali, lalu kamu menahannya sekuat tenaga. Teringat 3 tahun terakhir kamu hidup berhemat demi membelikan barang mewah untuk Song Yingying. Baru juga lulus, dia malah langsung beralih ke pelukan Fang Jie. Hatimu rasanya langsung hancur lebur. Cewek matre ini emang pantasnya masuk neraka bareng cowok kayak si Fang Jie. Saat ini, Fang Jie sedang merangkul Song Yingying dan membagikan peti mati yang dia anggap paling aman. Di peti ini ada mayat busuk. Bisa selamat, tapi harus tahan baunya. Li Ziqiang, lo masuk ke yang ini. Li Ziqiang mengangguk-angguk berterima kasih sampai membungkuk hormat. Yang ini juga, mayatnya nggak terlalu busuk. Ini buat lo, Zhang Ting. Zhang Ting menangis sambil berkata, makasih banyak, Kak Jie. Kemudian, satu persatu peti mati dibagikan. Fang Jie bak seorang kaisar yang menentukan nasib semua orang. Dan Song Yingying ditempatkan di sebuah peti mati kosong yang lumayan bersih. Fang Jie dengan penuh perhatian menepuk bahunya. Meskipun peti ini kelihatannya agak bobrok, tapi seenggaknya nggak ada mayat busuk di dalam. Tahan dikit aja ya. Song Yingying mengernyitkan hidung dengan jijik, tapi tetap mengangguk sambil gemetar. Terakhir, Fang Jie berhenti di depan 2 peti mati. Satu peti mati tanpa hiasan apapun. Tutupnya sedikit terbuka, dan di dalamnya kelihatan benar-benar kosong melompong. Peti yang satunya lagi dicat merah pekat, seluruh tubuh peti tertempel penuh kertas mantra yang sudah menguning. Fang Jie memindainya dengan kekuatan tembus pandang, lalu mengernyitkan dahi. Gue sama sekali nggak bisa nembus ke dalam. Peti merah ini kehalang sesuatu. Dia lalu menoleh menatap peti kosong itu, mata peraknya memindai peti itu baik-baik sampai 3 kali. Bersih banget, nggak ada apa-apa sama sekali. Barulah dia bernapas lega, lalu berbalik menatapmu dengan senyum meremehkan. Dasar gembel, sisa peti merah ini buat lo. Li Ziqiang yang ada di sampingnya juga ikut menimpali. Cepet bilang makasih sana atas kebaikan Kak Jie. Anggap aja ini hal terakhir yang bisa lo lakuin buat si Dewi pujaan hati. Seketika suara tawa keras kembali pecah.
Teman-teman sekelas yang udah dapat peti mati asyik menonton ejekan itu. Kamu perlahan mengangkat kepalamu. Rentetan teks emas di depan matamu masih terus bergulir. Wah, semut-semut dimensi rendah ini, beraninya mereka menyingkirkan satu-satunya hadiah tersembunyi kepada bocah yang sering dibuli itu. Hahaha, ini benar-benar lucu. Yang paling ironis, si bodoh dengan kemampuan tembus pandang itu malah merasa dirinya paling untung. Tunggu saja sampai para zombie itu datang. Dia baru akan tahu apa arti sebenarnya dari peti mati kosong. Melihat ini, kamu hanya tersenyum sinis, lalu berjalan lurus menuju peti mati merah besar yang memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Sementara itu, hitungan mundur telah memasuki 1 menit terakhir. Semua orang buru-buru merangkak masuk dan berbaring di dalam peti mati. Tapi kamu masih berdiri di depan peti merah itu. Permukaan peti yang tersentuh ibu jarimu terasa jauh lebih dingin dari yang kamu bayangkan. Kamu pun mengulurkan tangan, dan menyingkap tutup peti yang berat itu. Seketika, hembusan udara yang lebih dingin dari puncak musim salju langsung menerpa wajahmu. Ternyata, tanpa kemampuan tembus pandang, meskipun peti sudah terbuka, kamu sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Fang Jie tengah asyik memosisikan dirinya di dalam peti mati kosong yang terlihat paling bersih, dengan senyum lega mengembang di wajahnya. Beberapa teman penjilatnya juga melirik ke arahmu dengan tatapan mengejek. Kamu pun membaringkan diri ke dalam peti kayu merah itu, lalu menarik tutupnya dari dalam. Kegelapan langsung menelan segalanya, dan saat punggungmu baru saja menyentuh dasar peti, rasa dingin yang mencekam menjalar cepat dari tulang belakang hingga ke ubun-ubun. Gigimu sampai bergemeretak di luar kendali. Tangan kananmu juga tidak sengaja menyentuh sesuatu. Rasanya agak empuk, tapi dinginnya sungguh tidak masuk akal. Napasmu sempat terhenti sejenak. Jari-jarimu perlahan meraba mengikuti tekstur itu. Mulanya, terasa ada pola jahitan kasar yang menonjol, seperti sulaman rumit buatan tangan. Astaga, ini adalah gaun pengantin tradisional. Lalu, jarimu terus meraba ke atas. Ya, jujur saja nih, tubuh pengantin hantu ini memang lumayan seksi. Tapi, itu sama sekali tidak mengurangi rasa merinding yang membuat bulu kudukmu berdiri. Jadi, ini pengantin hantu yang dibicarakan di kolom komentar itu. Saat ini, aura kematian terus-menerus menguap dari mayat wanita ini tanpa henti. Kamu bisa merasakan kedua tangan dan kakimu dengan cepat mulai mati rasa. Kamu pun menggigit lidahmu kuat-kuat, mencoba untuk tetap sadar. Tidak, aku tidak boleh panik sekarang. Komentar sebelumnya pernah menyinggung bahwa pengantin hantu ini adalah hadiah tersembunyi tingkat SS. Itu artinya, pasti ada cara untuk menaklukkannya. Aku harus menunggu sampai muncul informasi berguna di layar komentar. Bertindak gegabah sekarang, sama saja dengan cari mati. Tepat pada saat itu, terdengar suara getaran yang teredam dari luar peti mati. Seolah-olah, ada sesuatu yang luar biasa berat sedang mendobrak keluar dari dalam tanah. Seluruh area pekuburan itu berguncang hebat, dan di langit, hitungan mundur telah menyentuh angka 0. Detik berikutnya, rentetan jeritan histeris memecah keheningan makam. Tolong, tolong, ada sesuatu yang membongkar petiku. Zombie, ada banyak sekali zombie di luar sini. Mereka menggigit kakiku. Padahal aku sembunyi di peti mati yang kosong. Kenapa para zombie ini cuma menyerangku? Mendengar jeritan itu, napasmu seketika tertahan. Wah, ternyata ucapan di komentar itu benar adanya. Setelah hitungan mundur berakhir, gerombolan zombie akan bermunculan. Dan parahnya, peti-peti mati kosong itu justru menjadi incaran utama para zombie. Kira-kira bagaimana ya nasib si Fang Jie sekarang? Lagi pula, peti mati yang dia pilihkan yang paling bersih. Dan detik berikutnya, suara papan peti yang dihancurkan paksa terdengar dari jarak yang tidak jauh.
disusul oleh raungan histeris Fang Jie. "Jangan mendekat, menjauh dariku, cepat pergi kalian." Di dalam peti merah yang gelap ini, sudut bibirmu sedikit terangkat. Ah, sepertinya peti si Fang Jie sudah berhasil dijebol para zombie. Tapi, kamu sama sekali tidak merasakan simpati sedikit pun. Mengingat si Fang Jie sengaja menyisakan peti mati merah yang terlihat paling berbahaya ini untukmu. Sudah jelaskan, kalau bajingan itu berniat mengirimmu pada kematian. Dan saat pembantaian mengerikan di luar sana semakin membabi buta, rentetan komentar di dalam peti tiba-tiba berubah. "Hei, bukankah semut rendahan yang berbaring di peti mati merah tadi, sok bernyali besar? Tangannya asyik banget raba-raba badan pengantin hantu itu, kenapa nggak coba raba ubun-ubunnya aja sih?" "Ubun-ubun? Oh, ternyata di situ petunjuknya." Setelah membaca komentar dari obrolan langsung itu, kamu sengaja menunggu beberapa detik. Lalu perlahan kembali meraba mayat wanita itu, mulai dari pinggang, terus ke atas. Hingga akhirnya, kamu pura-pura tak sengaja menyentuh ubun-ubunnya. Dan benar saja, ujung jarimu menyentuh sebuah paku yang sangat dingin. Paku itu menancap dalam di tengkorak sang pengantin hantu, menyisakan kepala paku yang panjangnya tak sampai 2 cm. Detik berikutnya, sebuah panel hologram setengah transparan tiba-tiba muncul di depan matamu. Paku segel jiwa, item gaib tipe evolusi tingkat SSS. Panggil, cabut paku segel jiwa. Untuk melepaskan segel pengantin hantu, setelah menyelesaikan kontrak darah, pengantin hantu bisa dipanggil kapan saja untuk membantu pertarungan. Pemilik dapat memberi makan pengantin hantu dengan cara membunuh makhluk gaib lainnya agar dia terus berevolusi. Peringatan, setelah mencabut paku segel jiwa, kontrak darah harus diselesaikan dalam waktu 10 detik. Jika gagal, pengantin hantu akan menganggap si pencabut paku sebagai musuhnya. Melihat peringatan itu, kamu tidak ragu sedikit pun. Kamu langsung mencengkeram erat kepala paku segel jiwa itu, menarik napas panjang, dan mencabutnya sekuat tenaga. Paku itu langsung tercabut, tanpa pikir panjang. Kamu langsung menggores jari telunjukmu dengan ujung paku itu. Darah segar yang kental dan hangat pun langsung mengalir keluar. Dengan cepat, kamu menempelkan telunjukmu ke bibir sang pengantin hantu. Darah segar menetes perlahan, membasahi bibirnya yang sedingin es. Tiba-tiba, kamu merasakan sebuah pergerakan yang sangat halus. Bibir pengantin hantu itu bergetar pelan, lalu perlahan mengatup, mengisap ujung jarimu yang masih meneteskan darah. Detik berikutnya, sederet teks berwarna emas meledak di depan matamu. "Selamat, pemain Xin Yuan berhasil menjalin kontrak dengan pengantin hantu Jiu Lian. Tingkat saat ini, masa inkubasi. Butuh diberi makan dengan energi gaib untuk membuka kekuatan penuhnya." "Gila, anjir, dia beneran berhasil dong. Padahal itu kontrak tingkat SSS, loh. Semut dimensi rendah ini lumayan juga ternyata. Halah, palingan cuma kebetulan aja itu hoki. Lagi pula, pengantin hantu di masa inkubasi itu cuma menang gaya doang. Kalau mau bikin dia beneran kuat, bocah itu harus pakai paku segel jiwa buat bunuh makhluk gaib. Yah, itu juga kalau dia masih bisa hidup sampai saatnya tiba, sih. Hei, kalian pada nyadar nggak sih? Bocah ini, dari mulai meraba mayat wanita itu sampai mencabut pakunya, sampai meneteskan darah untuk mengikat kontrak, gerakannya sama sekali nggak ada ragu-ragunya. Ini sih jelas bukan murni hoki. Di saat yang bersamaan, di area pemakaman Bukit Tandus, teman-teman sekelasmu yang terpaksa keluar dari persembunyian sedang lari kocar-kacir. Namun karena kehabisan tenaga, mereka dengan cepat dikejar oleh para zombie. Berbanding terbalik dengan Fang Jie, dia malah tega menjadikan teman-temannya sebagai umpan, dan berhasil lolos dari kejaran beberapa zombie. Sialan banget, padahal gue udah punya bakat penglihatan tembus pandang. Tapi permainan bangsat ini malah di luar nalar. Sekarang, cuma sisa satu cara lagi. Memikirkan hal itu,
Fang Jie langsung berlari menuju peti mati Li Ziqiang. Li Ziqiang yang sedang berbaring di tumpukan mayat busuk, gemetar ketakutan. "Bang Jie, lu mau ngapain?" seru Li Ziqiang panik. Tanpa babi bu, Fang Jie langsung mengulurkan tangannya, berniat menarik Li Ziqiang keluar dari sana. "Bang Jie, jangan, ku mohon, jangan." Li Ziqiang memberontak mati-matian, tapi Fang Jie sudah gelap mata. Dia melompat ke atas peti mati, lalu menginjak dada Li Ziqiang dengan beringas berkali-kali. Seketika, Li Ziqiang kehilangan tenaga untuk melawan. Kesempatan itu langsung dipakai Fang Jie untuk melempar Li Ziqiang keluar dari peti. Sementara dia sendiri, buru-buru masuk dan bersembunyi di dalam peti sebelum kawanan zombie itu datang. Kamu yang berada di dalam peti merah, menyadari semua kekacauan di luar sana. Fang Jie ini, benar-benar bangsat yang kejam, batinmu. Orang licik sepertinya, pasti jadi hiburan yang sangat menarik di mata para dewa dimensi tinggi itu. Sepertinya dia nggak bakal mati dalam waktu dekat. Di saat yang sama, sang pengantin hantu tiba-tiba berhenti mengisap jari telunjukmu. Tubuh rasanya sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Lalu, perasaan aneh seperti sedang diawasi dengan tajam langsung merayapimu. Jantungmu berdebar kencang, kamu menoleh, dan melihat kedua mata pengantin hantu itu sudah terbuka. Matanya memancarkan cahaya merah redup di dalam peti mati yang gelap. Detik berikutnya, tubuh pengantin hantu itu hancur berantakan dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi energi dingin yang menusuk tulang, lalu tersedot masuk ke dalam paku penyegel jiwa di tanganmu. Paku itu pun bergetar dan mengeluarkan suara dengungan pelan. Wung. Permukaannya yang tadinya berkarat kini memancarkan cahaya biru dingin yang tajam. Masih ada sisa-sisa energi dingin yang merambat dari paku penyegel jiwa itu dan masuk ke telapak tanganmu. Seketika itu juga, kamu merasakan otot-otot tubuhmu menjadi sangat kuat dan alot. Selamat, host telah mendapatkan skill aktif, perlindungan pengantin hantu. Durasi, 5 menit. Saat skill ini diaktifkan, semua atributmu akan otomatis berlipat ganda. Menarik juga. Nggak ngangka dia benar-benar bisa bertahan dari efek serangan balik kontrak itu. Dengan senjata ini, ngabisin zombie-zombie di luar sana pastinya gampang banget. Paku penyegel jiwa ini kan senjata pembunuh yang mematikan. Selama dia terus pakai paku itu buat bunuh monster dan nyerap kekuatannya, roh senjata yang tersembunyi di dalamnya pasti bisa berevolusi dan naik level. Melihat komentar-komentar itu, tatapanmu langsung menajam. Awalnya, memang ada rasa takut di hatimu untuk membunuh zombie-zombie itu. Tapi dengan tambahan buff dari skill pengantin hantu, kepercayaan dirimu langsung melonjak tajam. Jadi, kamu menggenggam erat paku penyegel jiwa dengan satu tangan, sementara tangan yang lain langsung mendorong tutup peti mati dengan keras. Kekuatan fisikmu yang berlipat ganda meledak sepenuhnya. Tutup peti kayu berwarna merah yang super tebal itu, langsung terpental jauh hanya dengan satu dorongan tanganmu. Saat ini, kuburan di Gunung Tandus itu sudah benar-benar berubah menjadi neraka. Puluhan zombie berbulu hijau sedang asyik mengoyak dan memakan daging korbannya. Mendengar suara berisik, seekor zombie yang paling dekat langsung menoleh kasar, lalu menerjang ke arahmu dengan beringas layaknya anjing gila. Xin Yuan bodoh banget sih. Dia nyari mati apa gimana? Namun, menghadapi zombie yang menerkam itu, tatapanmu tetap dingin dan tenang. Karena dengan efek buff dari pengantin hantu, gerakan zombie itu terlihat melambat berkali-kali lipat di matamu. Cahaya dingin berkelebat, baru setelah cakar tajam itu nyaris merobek lehermu, kamu sedikit memiringkan kepala. Cakar mematikan itu menyapu tepat di depan ujung hidungmu. Tanpa buang waktu, kamu memanfaatkan celah saat zombie itu kehilangan keseimbangan. Kamu mengangkat paku penyegel jiwa, lalu menancapkannya keras-keras tepat ke kepala zombie itu. Detik berikutnya, tengkorak zombie yang sekeras batu itu langsung tertembus. Selamat, host berhasil membunuh zombie. Paku penyegel jiwa menyerap sedikit energi yin.
Progres naik level saat ini, 33%. Masih harus bunuh 2 zombie lagi biar bisa naik level? Hah, maju sini kalian semua. Kamu mencabut paku penyegel jiwa itu perlahan. Bau darah yang menyengat memancing amarah 2 zombie lain di dekatmu. Mereka mengaum ganas, lalu menerjang dari sisi kiri dan kanan untuk mengepungmu. Sorot matamu setenang air yang diam. Zombie di sebelah kiri bergerak sedikit lebih cepat. Kamu menggeser tubuh setengah langkah ke kanan, membiarkan cakar zombie kiri itu meleset tipis melewati bahumu. Tanganmu menggenggam erat paku itu, lalu menusukkannya dengan presisi mematikan tepat ke pelipisnya. Di saat yang sama, cakar zombie kanan menyambar ke arah punggungmu. Namun, kaki kananmu langsung menyapu lututnya sekuat cambuk baja. Zombie itu seketika kehilangan keseimbangan dan ambruk ke tanah. Tanpa ampun, kamu menancapkan paku penyegel jiwa dari atas lurus ke bagian belakang kepalanya. Paku penyegel jiwa telah menyerap cukup energi. Level berhasil menembus level 2. Tingkat ketajaman dan daya hancur energi yin berlipat ganda. Di saat yang bersamaan, wujud paku penyegel jiwa di tanganmu juga mulai berubah. Sebuah gagang dari batu giok muncul memanjang dari bagian kepala paku. Badannya yang tadinya sepanjang 30 cm kini jadi lebih panjang dan semakin tajam. Wujudnya sekarang benar-benar mirip seperti belati. Hahaha, insting bertarung semut yang satu ini benar-benar layaknya pembunuh berdarah dingin. Jauh lebih hebat daripada para pecundang yang cuma bisa lari dan teriak-teriak ketakutan. Menarik juga, akhirnya, senjata ini kelihatan lebih menjanjikan. Teruslah membantai, semut rendahan, hibur kami semua. Tepat pada saat itu, dari arah yang tak jauh, terdengar jeritan yang sangat mengerikan. Tolong, siapa saja, tolong aku. Suara minta tolong itu berasal dari Wang Qiang, teman sekelasmu. Saat ini, dia sedang berlari terbirit-birit sampai merangkak ketakutan. Sementara di belakangnya, seekor zombie bertubuh kekar dan besar terus mengejarnya tanpa ampun. Tolong aku, Xinyuan, asalkan kamu mau nolongin aku. Manggil kamu bapak juga aku mau. Wang Qiang menatapmu seolah menemukan pelampung penyelamat. Melihat itu, sorot matamu tampak berpikir. Zombie ini kelihatannya lumayan tangguh. Aku penyegel jiwa kebetulan baru naik level. Pakai saja target hidup ini buat ngetes kekuatannya. Setelah membulatkan tekad, kamu menjejakkan kaki kuat-kuat. Melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Tepat di detik-detik zombie itu nyaris merobek leher Wang Qiang. Sebuah kilatan cahaya biru dingin menebas. Paku penyegel jiwa memotong leher zombie itu tanpa hambatan sama sekali. Lalu kepala zombie itu pun menggelinding lepas dari tubuhnya. Melihat kejadian itu, Wang Qiang terduduk lemas di tanah dengan tatapan kosong. Xinyuan, makasih banyak. Mulai sekarang nyawaku ini milikmu. Aku bakal nurut apapun katamu. Tapi kamu sama sekali nggak menggubris Wang Qiang, dan cuma bergumam sendiri. Setelah naik level, kerasa banget kalau daya serang paku penyegel jiwa makin kuat. Aku masih harus ngebunuh lebih banyak zombie, biar level paku penyegel jiwa terus naik. Tiba-tiba, 3 zombie yang ngumpet di bawah tanah menerobos keluar, dan langsung menerkam kalian berdua. 2 di antaranya langsung menyergap Wang Qiang yang lagi terluka. Rasa takut yang luar biasa seketika menghancurkan akal sehat cowok itu. Dia mendadak menerjang ke depan, dan mendorongmu kuat-kuat ke arah para zombie. Lalu tanpa ragu sedikit pun, dia lari terbirit-birit ke belakang. Sementara kamu yang terhuyung, malah masuk ke tengah kepungan zombie. Kamu memaksa memutar tubuhmu. Paku penyegel jiwa membentuk lingkaran cahaya biru yang menyilaukan. 3 kilatan dingin pun langsung menebas leher para zombie itu. 3 mayat zombie tanpa kepala langsung ambruk dengan keras ke tanah. Sementara itu, Wang Qiang yang pahanya terluka masih lari terpincang-pincang dan belum jauh. Kamu pun buru-buru mengejarnya, lalu menendang keras punggungnya. Dengan wajah penuh ketakutan, dia jatuh tersungkur di tanah.
lalu buru-buru merangkak bangun dan memohon ampun padamu. Sinyuan, sumpah aku nggak sengaja. Tadi zombie itu yang bikin aku kesandung. Kamu berjalan ke hadapannya dengan tatapan sedingin es. Terdengar suara tusukan yang tajam. Wang Qiang memegangi dadanya, lalu ambruk ke tanah dengan raut wajah penuh rasa tak terima. Detik berikutnya, pandanganmu dibanjiri oleh rentetan komentar berwarna emas. Wah, bener-bener semut dimensi rendah yang berdarah dingin dan kejam. Gayanya ngebunuh orang tanpa ragu itu bener-bener sesuai seleraku. Mantap banget dah. Kekejaman dan keegoisan tanpa batas ini, persis banget sama pemandangan indah yang pengen kami tonton. Bocah, kau sukses menarik perhatianku. Saat inilah, kamu akhirnya bener-bener paham. Kalau permainan ini sama sekali bukan ujian bertahan hidup, melainkan arena gladiator buat tontonan dewa-dewa dimensi tinggi. Cuma dengan menjadi lebih berdarah dingin dari monster, dan jadiin semua orang sebagai pion, kamu baru bisa jadi pemenang. Mikirin hal itu, kamu kembali mencabut paku penyegel jiwa. Dengan tatapan sedingin es, kamu menatap gelombang zombie yang datang menerjang. Kalau begitu, majulah. Suatu hari nanti, bakal kubuat kalian tahu, kalau semut juga bisa memangsa dewa. Kini bayanganmu bergerak cepat bagai hantu di tengah kerumunan mayat. Setiap kali paku penyegel jiwa di tanganmu diayunkan, pasti berhasil mencabut nyawa satu zombie. Dan saat ngadepin kepungan zombie, kamu selalu memiringkan badan buat ngehindarin cakar tajam mereka. Lalu paku penyegel jiwa menusuk tepat di titik vital zombie itu. Terus zombie itu ambruk. Kamu ngulangin gerakan itu secara mekanis layaknya mesin. Nggak lama, sebuah notifikasi sistem muncul di depan matamu. Paku penyegel jiwa telah menyerap energi yang cukup. Level naik menjadi level 3. Daya hancur energi yin meningkat drastis. Kali ini bentuk luar paku penyegel jiwa nggak berubah. Cuma di bagian bilahnya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kamu pun menggenggam erat paku penyegel jiwa itu, dan lanjut menghabisi sisa-sisa zombie. Sementara itu, di balik batu karang di tempat lain, ada beberapa pasang mata yang terus ngawasin adegan pembantaian di luar sana dengan saksama. Kok dia bunuhnya makin cepat, sih? Bukannya tadi butuh 2-3 serangan baru zombinya mati? Seorang cowok merendahkan suaranya dan mencibir, halah, itu cuma hoki doang. Siapapun yang pegang senjata itu juga pasti bisa bantai-bantai di luar sana. Waktu terus berlalu, durasi perlindungan dari pengantin hantu sudah habis. Kamu menyapu pandangan ke area pertarungan. Sejauh ini, kamu sudah menghabisi 15 zombie. Masih banyak zombie yang berkeliaran di area kuburan. Namun, tepat pada saat itu, seluruh kuburan mendadak diselimuti oleh perisai pelindung berwarna merah. Zombie-zombie yang masih berkeliaran seketika berhenti bergerak. Detik berikutnya, tubuh mereka hancur dari dalam, berubah menjadi butiran pasir hitam yang meresap ke dalam tanah lalu menghilang. Ujian pemula telah berakhir. Pemain yang selamat, 12 orang. Sudah selesai. Terdengar suara gemetar dari dalam sebuah peti mati. Beberapa detik kemudian, tutup peti mati perlahan didorong terbuka. Seorang cewek dengan wajah penuh air mata, dengan gemetar mengintip keluar. Tak lama kemudian, disusul oleh peti mati kedua dan ketiga. Para penyintas mulai merangkak keluar dari peti mati mereka masing-masing. Sesuai dugaan, Fang Jie ternyata masih hidup. Tapi saat ini kondisinya sangat mengenaskan, persis seperti anjing basah kuyup. Seluruh tubuhnya berlumuran lendir hijau dari mayat busuk. Namun, hal yang sama sekali tidak kamu sangka adalah Song Yingying ternyata juga masih hidup. Padahal kamu tahu jelas peti matinya kosong. Terus, bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup? Selain mereka berdua, masih ada 9 orang lainnya yang selamat. Cowok berbadan besar itu adalah Zhao Peng, si ketua divisi olahraga. Orang ini memang selalu jadi anjing peliharaannya Fang Jie yang paling setia. Di sebelah Zhao Peng, berdiri seorang cewek berkuncir kuda.
Namanya Li Jiao. Dia adalah sahabat karibnya Song Yingying. Tiba-tiba, beberapa baris tulisan berwarna darah melayang di udara. Sekarang memasuki tahap kalkulasi poin darah. Sistem akan menilai berdasarkan performa pemain. Untuk membagikan hadiah poin darah. Poin darah adalah satu-satunya mata uang resmi di dunia horor ini. Bisa digunakan untuk membeli item khusus, atau bertransaksi dengan pemain lain. Begitu pengumuman selesai, panel kalkulasi semi-transparan muncul di udara. Semua orang bisa melihat rincian hadiah mereka masing-masing. Di panel milikmu, tertera angka yang sangat mencolok, total 1.350 poin darah. Melihat hal itu, otakmu langsung menghitung dengan cepat. 1.000 poin pasti hadiah dari peti mati merah. Memang benar, risiko tinggi membawa keuntungan tinggi. Dan ternyata, membunuh pemain lain juga memberikan poin tambahan. Sepertinya sistem ini sengaja mendorong para pemain untuk saling bunuh. Memikirkan hal itu, sudut bibirmu melengkung, membentuk senyuman penuh arti. Di sisi lain, wajah Fang Jie tampak pucat pasi bercampur marah. Karena di panelnya hanya tertera angka menyedihkan, 200 poin. Setelah kalkulasi selesai, sistem kembali memberikan pengumuman baru. Waktu aman selama 10 menit diberikan kepada para penyintas. Selama periode ini, tidak akan ada anomali apapun. Seluruh pemain berada dalam status kebal dari serangan. Tiba-tiba, Li Jiao menarik tangan Song Yingying dan berjalan menghampirimu. Hei, Xin Yuan, ada yang mau kita omongin sama kamu. Kamu sama sekali tidak memedulikannya. Tapi Li Jiao tidak peduli dengan sikap dinginmu, dia malah terus mengoceh dengan pedenya. Senjata yang ada di tanganmu itu, mendingan kamu kasih ke Fang Jie aja, deh. Mendengar ucapan itu, kamu akhirnya mengangkat pandangan dan menatapnya. Kamu tahu kan kalau Fang Jie sudah membangkitkan bakat penglihatan tembus pandang? Dia punya kemampuan khusus, sedangkan kamu nggak punya. Senjata itu baru bisa maksimal fungsinya kalau dipegang sama Fang Jie, ucap Li Jiao sambil membusungkan dadanya. Seolah-olah dia sedang mementingkan keselamatan semua orang. Di sebelahnya, Zhao Peng juga ikut-ikutan mengangguk. Iya, benar tuh, Xin Yuan. Fang Jie kan punya kemampuan khusus. Kalau dia yang pakai senjata itu, pasti jauh lebih hebat daripada kamu. Kita harus mikirin nasib kelompok kita, dong. Teman-teman di sekitar saling berpandangan, lalu serempak mengarahkan tatapan mereka ke arahmu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi dari sorot mata mereka, jelas sekali mereka setuju dengan ucapan Zhao Peng. Kamu mengabaikan tatapan mereka, seolah tidak melihat apa-apa, dan tetap diam 1000 bahasa. Melihat reaksi diammu, Li Jiao malah semakin besar kepala. Dan lagi, Xin Yuan, kamu harusnya ngeluarin poin darahmu dan ngebaginya rata sama kita semua. Lagi pula, siapa juga yang gak berani milih peti mati merah? Kita cuma ngalah aja buat kamu, makanya kamu bisa dapat 1000 poin hadiah itu. Sementara Fang Jie yang berdiri tak jauh dari situ, tersenyum sinis. Ekspresi teman-teman sekelasnya macam-macam, ada yang rakus. Ada yang merasa bersalah, bahkan ada yang maju selangkah seolah gatal ingin merebutnya. Tak satu pun dari mereka merasa tuntutan ini salah. Hahaha, aku paling suka nonton drama picisan begini. Sekumpulan pecundang yang cuma bisa gemetaran di dalam peti, sekarang malah tak tahu malu minta jatah dari orang yang udah ngebunuh zombie. Sifat rendahan lintah darat memang gak pernah berubah dari zaman dulu. Gak punya keahlian, malah berlindung di balik kata kebersamaan. Padahal ujung-ujungnya cuma mau enaknya doang tanpa modal. Tiba-tiba, kamu perlahan menggenggam erat paku penyegel jiwa di tanganmu. Hawa sedingin es berwarna biru keunguan merambat keluar dari paku tersebut. Tanah di bawah kakimu pun membeku dilapisi embun beku tipis. Tatapan matamu menyapu wajah mereka satu persatu. Dan senyum dingin pun terukir di bibirmu. Kalian, serius mau ngelakuin ini? Setelah berucap, kamu dengan santai mengangkat paku penyegel jiwa di tanganmu.
Cahaya biru dingin itu terpantul di wajah setiap orang. Zhao Peng tanpa sadar mundur setengah langkah. Tapi buru-buru menahan langkahnya. Kamu mau nakut-nakutin siapa? Hah? Sistem udah bilang ada 10 menit waktu aman. Kamu nggak bakal bisa nyentuh kita. Beberapa orang di sekitarnya pun ikut-ikutan merasa berani. Bener kata Zhao Peng. Sekarang nggak ada yang bisa nyerang siapa-siapa. Punya senjata doang aja sok jagoan lu. Kamu hanya bisa tertawa sinis melihat kebodohan mereka. Sekarang, aku memang nggak bisa ngapa-ngapain kalian. Tapi, gimana setelah 10 menit berlalu? Kalian juga udah lihat panel perhitungannya, kan? Ngehabisin satu pemain, hadiahnya 100 poin darah. Sampai di sini, nadamu sengaja dijeda sejenak. Kamu mengacungkan paku penyegel jiwa lurus ke arah mereka. Ini jauh lebih menguntungkan daripada bunuh zombie, kan? Seketika itu juga, raut wajah mereka semua berubah pucat pasi. Bibir Li Jiao bergetar hebat. Keberaniannya yang tadi menggebu-gebu langsung lenyap tak berbekas. Kepalan tangan Zhao Peng menegang lalu mengendur. Keringat dingin mulai bercucuran di keningnya. Xin Yuan, kamu berani bunuh orang? Kita ini kan teman sekelasmu, ucap Zhao Peng dengan suara serak. Tak lagi memiliki nada percaya diri seperti tadi. Kamu melirik tajam ke arah Zhao Peng. Aku udah pernah ngebunuh orang. Apa kamu lupa? Dia beneran berani ngebunuh. Wang Qiang aja dihabisi sama dia. Bisik seorang siswi dengan gemetar. Kalimat itu langsung menyebar bagai wabah ketakutan di antara mereka. Wajah Zhao Peng dan yang lainnya semakin pucat pasi. Wang Qiang itu teman sekelas kita? Tega-teganya kamu ngelakuin itu? Loh, bukannya Fang Jie juga ngelakuin hal yang sama, sahutmu. Teman sekelas yang kamu seret keluar dari peti mati, lalu kamu injak tulang rusuknya sampai patah itu. Sekarang masih tergeletak di sana. Tubuh bagian atasnya udah habis dimakan zombie, tuh. Raut wajah Fang Jie sedikit berubah, dia tak berani membalas ucapanmu. Tapi anehnya, justru Zhao Peng yang mencak-mencak. Itu beda ceritanya, Fang Jie punya bakat tembus pandang. Nyawanya jauh lebih berharga daripada yang lain. Mendengar itu, kamu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lucu banget. Orang yang punya bakat ngebunuh orang lain dibilang bertahan hidup, sedangkan yang gak punya bakat dibilang binatang. Oke, aku catat baik-baik logika busuk kalian ini. Mendengar ancaman itu, Zhao Peng langsung menciut, diam-diam mundur selangkah. Tak berani buka mulut lagi. Di sisi lain, melihat ancaman kasar tak mempan, Li Jiao buru-buru menarik lengan Song Yingying. Xin Yuan, bukannya dulu kamu suka banget sama Yingying? Lihat deh dirimu sekarang, dingin banget. Yingying tuh gak suka cowok yang begini. Gak bisakah kamu serahin senjatamu aja? Song Yingying pun ikut-ikutan memasang wajah memelas penuh harap. Lagi pula, di dalam game horor yang begitu mengerikan ini, punya satu bucin tambahan bisa sangat meningkatkan peluang bertahan hidup. Tapi tak disangka, ekspresimu datar-datar saja, tanpa emosi sama sekali. Song Yingying menggigit bibirnya, wajahnya sekilas terlihat canggung. Xin Yuan, kalau kamu gak mau menyerahkan senjatamu, aku gak bakal peduliin kamu lagi. Awas ya, jangan sampai menyesal nanti. Setelah itu dia langsung buang muka, menunggu kamu untuk membujuknya. Jangan pernah mimpi kalian bisa dapatkan senjata dan poin darah dariku. Fakta bahwa aku tidak menyerang kalian, itu sudah karena aku masih memikirkan pertemanan kita dulu. Sambil berkata begitu, kamu menatap Song Yingying dengan senyum sinis. Ngomong-ngomong, aku masih punya satu pertanyaan. Peti mati yang ada mayat busuknya itu aman dari serangan zombie karena bau busuknya. Tapi seingatku, Fang Jie menyuruhmu bersembunyi di peti kosong, kan? Terus, gimana caranya kamu bisa selamat dari serangan zombie itu? Ekspresi Song Yingying kaku sesaat. Aku cuma lagi hoki aja. Hoki? Omong kosong macam apa itu? Memangnya kamu sendiri percaya? Teman-teman sekelas yang lain langsung menatap Song Yingying. Seketika Song Yingying tidak bisa berkata-kata.
Jari-jarinya tanpa sadar meremas ujung bajunya. Namun, Li Jiao di sebelahnya malah angkat bicara mewakilinya. Bahkan nadanya terdengar pamer. Ying-Ying menemukan sebuah liontin giok di dalam peti mati itu. Liontin giok itu bisa bersinar, dan bahkan bisa menutupi hawa keberadaan kita dari penciuman zombie. Berkat liontin giok itulah, Ying-Ying bisa selamat melewati seluruh ujian ini. Mendengar ini, wajah Song Ying-Ying langsung pucat pasi. Tapi semuanya sudah terlambat. Tatapan semua orang di sekitarnya seketika berubah menjadi penuh rasa iri. Saat ini, teman-teman sekelas menatap Song Ying-Ying dengan tatapan serakah. Di antaranya, Zhao Peng menatap tajam ke arah tangan Song Ying-Ying yang mengepal erat. Sementara itu, Fang Jie setengah memicingkan matanya. Dia sedang memindai saku pakaian Song Ying-Ying. Teman-teman sekelas yang tadinya kompak mau melawanmu, sekarang malah beramai-ramai menargetkan Song Ying-Ying. Song Ying-Ying merasakan tekanan yang mencekik. Dalam kepanikan, otaknya berputar cepat mencari akal. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya, "Coba kalian pikirkan, kenapa sistem memberikan waktu aman selama 10 menit? Semua orang tertegun mendengar ucapannya. Kuburan ini penuh dengan peti mati dan mayat. Kalau aku bisa menemukan liontin giok di dalam peti, itu berarti pasti ada item gaib lain yang disembunyikan di dalam benda-benda ini. 10 menit ini sengaja diberikan supaya kita bisa mencari harta karun." Kalimat ini ibarat kunci, yang seketika membuka bendungan keserakahan semua orang. Benar juga, pasti masih ada barang lain di dalam peti mati. Cepat geledah, siapa tahu ada senjata yang lebih hebat. Dari paku milik Xingyuan, Fang Jie adalah orang pertama yang berbalik, memimpin. Zhao Peng berlari menuju peti mati terdekat. Yang lainnya pun ikut berhamburan ke area kuburan, menggeledah dengan gila-gilaan. Melihat itu, Song Ying-Ying menghela napas lega panjang, tanpa sadar menutupi liontin giok di sakunya. "Lumayan pintar juga," gumammu dengan sudut bibir terangkat. Kemudian kamu mengalihkan pandangan ke teman-teman sekelas yang berlarian liar di kuburan. Mereka menggeledah setiap peti mati layaknya anjing kelaparan. Tapi kamu sama sekali tidak berniat melangkah. Karena menggeledah peti mati itu murni cuma mengandalkan hoki. Cara ini terlalu buang-buang waktu. Kamu pun kembali memusatkan pandanganmu pada rentetan komentar emas yang melayang di depan matamu. Kamu sedang menunggu para dewa itu, tanpa sengaja membocorkan informasi, entah itu tentang letak harta karun yang tersembunyi, atau bahkan aturan untuk babak selanjutnya. Di saat yang sama, mata tembus pandang Fang Jie berkilat sesaat. Lalu dia membawa Zhao Peng berlari lurus ke sudut, menuju sebuah peti mati batu yang setengah hancur. Terlihat mereka berdua merogoh ke dalam peti sejenak. Tiba-tiba, Fang Jie menarik keluar sebilah pisau pendek yang sudah berkarat. "Wah, ini pisau pemotong daging. Aku juga punya senjata sekarang." Fang Jie mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, kegirangan setengah mati. Zhao Peng mendekat dan melihatnya, cuma agak karatan dikit. "Kau tahu apa?" Fang Jie menyelipkan pisau daging itu di pinggangnya, tanpa menyebutkan panel pisau daging yang dilihatnya. Di sisi lain, Li Jiao, dari pergelangan tangan sesosok mayat kering, melepas sebuah gelang hitam kusam. "Aku juga nemu nih, ini gelang kuburan." Lalu, Li Jiao memamerkan gelang di tangannya kepada Song Ying-Ying. "Lihat deh, gelangnya bisa nyala. Pasti ini barang bagus." Melihat itu, yang lainnya makin kegirangan. Ada yang menggali pecahan keramik dari tanah, ada juga yang memungut potongan tulang berjamur. Bahkan ada yang memeluk kendi tanah liat retak seolah itu harta karun. Kumpulan semut ini lucu banget, masa sampah dibilang harta karun. Padahal item gaib yang asli itu, kalau disentuh pasti bakal munculin panel info. Pisau daging sama gelang itu sih emang item gaib beneran. Tapi, karena mereka ngambil barang dari mayat-mayat itu, sebentar lagi mereka pasti bakal diburu sama gelombang zombie baru. Aku taruhan 5.000 poin darah. Cewek gelang itu nggak bakal bertahan hidup lebih dari 30 detik.
Entah apa yang bakal ditemuin sama cowok baju hitam itu. Kelihatannya dia lebih pintar dari semut-semut lainnya. Melihat komentar itu, kelopak matamu berkedut. Jadi, sampah-sampah itu bukan cuma sekadar bukan item gaib, tapi malah jadi alat pelacak untuk menarik para zombie setelah hitungan mundur selesai. Makin banyak yang diambil, makin cepat matinya. Tapi, kamu nggak sebodoh itu untuk membocorkan informasi ini. Sudut bibirmu pun sedikit terangkat, lalu kamu mengalihkan fokus pada komentar lain di layar. Ngomong-ngomong, kertas jimat robek di peti mati merah itu ternyata jimat penekan hantu, loh. Walaupun udah turun jadi level D, tapi di awal permainan masih berguna banget. Barang yang bisa menekan makhluk gaib tingkat rendah selama 3 detik. Di tangan semut pemula, itu udah termasuk barang bagus. Cuma nggak tahu deh, ada semut yang bisa nemuin item level D jimat penekan hantu ini atau enggak. Bisa menekan entitas gaib secara paksa selama 3 detik. Dengan tenang, kamu mengarahkan pandanganmu ke atas tutup peti mati merah itu. Di sana, tertempel banyak kertas jimat yang sudah menguning. Tepi-tepinya sudah melengkung dan rapuh. Pantas saja nggak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, siapa juga yang mau menyentuh peti terbuka yang baru saja menyegel pengantin hantu tingkat SSS. Kamu pun pura-pura memeriksa peti mati kayu merah itu, lalu membiarkan jarimu tidak sengaja menyentuh jimatnya. Seketika, sebuah panel informasi muncul di atas kertas jimat tersebut. Item, jimat penekan hantu, level D. Efek, menekan target gaib tingkat rendah secara paksa selama 3 detik. Benar dugaanku, ini baru item gaib yang sungguhan. Dengan cepat, kamu memasukkan semua jimat penekan hantu itu ke dalam kantong. Sama sekali tidak ada yang menyadari gerak-gerikmu. Semua orang sibuk menggali mayat secara gila-gilaan di tumpukan kuburan sana. Kamu lalu kembali bersandar di samping peti mati tanpa ekspresi. Dan menunggu dalam diam hingga hitungan mundur selesai. Tak lama, 10 menit waktu aman pun habis. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari bawah tanah. Gerakan semua orang seketika terhenti. Detik berikutnya, gundukan kuburan terdekat meledak. Sebuah lengan pucat keabu-abuan mencuat dari dalam tanah. Disusul kuburan kedua, ketiga. Tak terhitung banyaknya zombie mutasi merangkak keluar dari bawah tanah. Memancarkan bau busuk yang sangat menyengat. Teman sekelasmu, Chen Lei, jadi orang pertama yang berteriak histeris. Dia langsung berbalik dan lari sambil memeluk kendi yang baru dipungutnya. Tapi, 3 zombie terdekat serentak menoleh dan menatap tajam ke arahnya. Lebih tepatnya, mereka mengincar kendi yang sedang dia peluk. Belum sampai 5 detik Chen Lei berlari, seekor zombie sudah melompat dan menerkamnya dari udara. Kukunya menancap di punggung Chen Lei bagaikan kail besi. Chen Lei menjerit kesakitan, lalu tersungkur ke tanah. Dalam sekejap, tubuhnya langsung ditenggelamkan oleh kerumunan zombie. Lama-kelamaan, jumlah zombie di area kuburan itu makin membeludak, dan mereka jauh lebih ganas dari zombie sebelumnya. Bahkan kamu pun enggan melawan mereka secara terang-terangan. Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba retak, cahaya putih yang sangat terang menyembur keluar dari balik celah tersebut. Sebuah pintu besi berkarat muncul di tengah-tengah, cahaya putih redup memancar dari celah-celahnya. Babak ujian telah selesai. Dungeon akan segera ditutup. Para penyintas, silakan masuki lorong dalam waktu 30 detik. Mereka yang tidak masuk hingga waktu habis akan ditinggalkan di kuburan selamanya. Semuanya, cepat lari ke sana. Ada pintu di sana. Entah siapa yang berteriak, semua orang langsung berlari bak orang gila menuju pintu besi itu. Fang Jie berada paling dekat dengan pintu. Dia yang pertama mendobrak dan menerobos masuk. Zhao Peng menyusul tepat di belakangnya. Li Jiao sampai kehilangan sebelah sepatunya. Dot dan terus mengikuti sambil menjerit dengan satu kaki telanjang. Sementara kau, di 3 detik terakhir hitungan mundur. Dengan santai melangkah masuk ke pintu besi itu. Saat melewati pintu tersebut,
Seluruh zombie dan kuburan di belakang menghilang, digantikan oleh aroma udara yang lembab dan berjamur. Lampu pijar yang berkedip-kedip di atas kepala mengeluarkan suara bising aliran listrik yang menyengat telinga. Di bawah kaki terdapat ubin lantai berwarna hijau putih, dan di kedua sisi terdapat deretan pintu yang tertutup rapat. Ada plat nomor biru yang tergantung di pintu, persis seperti lorong asrama sekolah pada umumnya. Orang pertama yang sadar adalah Li Jiao. Kita sudah kembali. Dia bersandar di dinding, wajahnya dipenuhi air mata dan debu. Ini gedung asrama, kita sudah kembali ke dunia nyata. Kita selamat. Seorang siswa laki-laki jatuh terduduk di lantai dan menangis histeris. Kau menyapu pandangan menghitung jumlah orang. Termasuk dirimu, total ada 11 orang. Inilah jumlah akhir penyintas dari babak pertama. Kau bersandar di dinding dingin di ujung lorong, menatap dingin ke arah teman-teman sekelasmu yang sedang bersyukur karena lolos dari maut. Saat ini, tidak ada sedikit pun rasa senang di hatimu, karena rentetan komentar di depan matamu sedang bergulir gila-gilaan dengan sangat padat. Setiap pesannya memancarkan cahaya merah darah. Hahaha, mereka beneran ngira udah sampai di zona aman. Sumpah, ngakak banget gue. Padahal ini babak kedua, asrama putri bakal segera dimulai. Nih, gue udah gak sabar pengen lihat gimana hancurnya keroco-keroco ini. Ekspresi ketakutan keroco-keroco ini memang yang paling sedap. Gue taruhan, di babak ini, mereka bakal nangis lebih kejer daripada pas di kuburan tadi. Pada saat itu, cairan merah mulai merembes dari dinding. Li Jiao yang pertama kali menyadarinya. Ada tulisan darah di dinding. Senyum di wajah semua orang seketika membeku. Selamat datang di asrama berdarah, para pemain. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Setiap lantai memiliki 12 kamar. Namun, jumlah penyintas yang akan tiba telah jauh melampaui kapasitas asrama. Demi memastikan setiap pemain memiliki zona aman masing-masing, sistem akan memulai permainan eliminasi tepat pada pukul 12:30 malam. Pada saat itu, entitas mengerikan yang sangat berbahaya akan berkeliaran di asrama. Mereka yang tidak bisa bertahan hidup hingga fajar akan dieliminasi selamanya. Sampai di sini, tulisan darah di dinding pun menghilang, digantikan oleh sebuah jam raksasa berwarna darah. Orang pertama yang mentalnya hancur adalah Liu Xiaofang. Dia menjerit, jatuh terduduk di lantai, lalu menutupi wajah dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Ini sama sekali bukan dunia nyata. Kita masih di dalam permainan. Wajah beberapa siswa laki-laki juga langsung pucat pasi. Zhao Peng menatap tajam ke arah jam darah di dinding. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sementara Fang Jie mencengkeram erat pisau daging di tangannya. Wajahnya pucat pasi dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Tangisan keroco-keroco ini sumpah berisik banget. Pertunjukan tengah malam yang seru baru saja dimulai. Loh, keroco-keroco dari babak pemula lain lambat banget sih. Masa sampai sekarang belum sampai di asrama juga? Desainer dungeon ini emang brengsek banget. Padahal gedung asrama ini seharusnya jadi zona aman buat gelombang pemain ini, tapi malah membiarkan mereka dibantai di dalam zona aman. Melihat hal ini, kau memutar otak dengan cepat. Ternyata asrama ini adalah zona aman di masa depan. Dan karena bakal ada pemain lain yang masuk, jadi aku harus menguasai satu kamar asrama sendirian. Semakin cepat dikuasai, semakin untung. Tepat pada saat itu, Li Jiao tiba-tiba berdiri. Semuanya, tolong tenang dulu. Sistem sudah bilang kalau kita ini pemain kloter pertama, jadi kita punya hak istimewa buat milih kamar. Makanya, menurutku cowok dan cewek harus pisah kamar. Itu jauh lebih masuk akal. Baru saja dia selesai bicara, cewek bernama Zhang Ting langsung ngegas. Li Jiao, otak lu udah dimakan zombie ya? Jam 12 malam nanti bakal ada monster yang datang buat ngebantai kita. Gue nggak peduli sama kalian, yang penting gue mau sekamar sama Xin Yuan.
Gue juga mau, sahut cewek lain bernama Zhou Mengyao, nggak mau kalah. Xin Yuan udah pernah ngebunuh zombie. Dia yang paling kuat di antara kita semua. Gue rela ngelakuin apa aja, asalkan gue bisa terus ada di sampingnya. Setelah ngomong gitu, Zhou Mengyao langsung narik lenganmu, lalu bermanja-manja memeluknya. Zhang Ting tersenyum sinis. Emangnya lu siapa, hah? Kalau ada yang mau ngelayanin dia, gue duluan. Detik berikutnya, kedua cewek itu langsung saling jambak dan berantem. Beberapa cewek lain juga pada gelap mata. Mereka berebut dorong-dorongan mau deketin Xin Yuan. Sementara itu, Song Yingying cuma berdiri di belakang kerumunan. Jari-jarinya gugup meremas ujung bajunya. Bibirnya gemetar. Tiba-tiba, Li Jiao mendekat ke telinga Song Yingying dan berbisik. Yingying, lu tenang aja. Xin Yuan kan dulu bucin banget sama lu. Pada akhirnya, dia pasti bakal datang mohon-mohon ke Elo. Song Yingying tampak ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia merasa omongan Li Jiao ada benarnya. Lagi pula, Xin Yuan dulu suka banget sama aku. Ujung-ujungnya, dia pasti bakal ngemis-ngemis minta aku kembali, batinnya. Sekarang dia cuma lagi sok jual mahal aja. Sebaliknya, kamu justru menatap dingin semua drama konyol di depanmu ini. Dasar sampah semua, gumammu. Kemudian, kamu perlahan mencabut paku penyegel jiwa. Aku bakal nempatin kamar 101 sendirian. Siapapun yang berani masuk, aku habisi nyawanya. Semua keributan langsung berhenti seketika. Zhang Ting sempat membuka mulutnya, tapi terdiam lagi. Wajah Zhou Mengyao pucat pasi dan dia mundur 2 langkah. Melihat reaksi mereka, kamu tersenyum puas lalu menyimpan kembali paku penyegel jiwa itu. Setelah itu, kamu berbalik dan berjalan menuju kamar asrama 102. Song Yingying langsung mematung di tempat. Ekspresi wajahnya yang tadinya penuh harap, langsung berubah jadi syok berat. Di sebelahnya, ujung bibir Li Jiao berkedut menahan malu. Dia juga kehabisan kata-kata. Hahaha, cewek ini bener-bener halu ngira cowok itu bakal datang mohon-mohon padanya. Kepercayaan diri seekor semut emang lucu banget, ya. Tapi ngomong-ngomong, cowok baju hitam itu boleh juga. Setidaknya, dia tahu mana yang namanya beban. Saat itulah Fang Jie muncul dari sudut ruangan. Teman-teman, kalian jangan takut. Orang egois kayak Xin Yuan, karena sendirian, pasti bakal jadi yang pertama mati tengah malam nanti. Sedangkan kita, kalau kita terus bersatu, kita pasti bisa bertahan hidup. Sambil ngomong, dia mengeluarkan pisau dagingnya biar kelihatan makin meyakinkan. Zhou Kai, teman sekelas mereka, jadi orang pertama yang merapat. Bang Jie bener, bersatu kita teguh, gue setuju. Orang kayak Xin Yuan mah cepat atau lambat bakal kena karma. Sahut Zhao Peng ikut-ikutan. Melihat itu, murid-murid lain mulai berkerumun, kembali menjadikan Fang Jie sebagai pusat perhatian di tengah-tengah mereka. Fang Jie pun tersenyum bangga, lalu melangkah duluan masuk ke asrama 101. Di belakangnya, Song Yingying sempat ragu sejenak, tapi akhirnya dia ikut masuk menyusul Fang Jie. Namun, tepat saat dia melangkah masuk, cewek itu tanpa sadar menoleh ke belakang, menatap pintu kamar 102 yang sudah tertutup rapat. Begitu masuk ke dalam kamar, senyum ramah di wajah Fang Jie langsung lenyap. Dia menunduk menatap pisau daging di tangannya. Ada 10 orang buat dijadiin tameng hidup, udah lebih dari cukup. Bisa-bisanya mereka ngira gue bakal ngelindungin mereka. Bodohnya kebangetan. Fang Jie kembali mendongak, dan wajah liciknya itu sudah kembali memasang senyum ramah dan penuh simpati. Menyapa teman-teman dengan semangat agar segera mencari tempat tidur untuk beristirahat. Sementara itu, di dalam asrama kamar 102, kamu melihat sekeliling. Luas kamar ini kira-kira sekitar 15 hingga 16 meter persegi. Sebuah ranjang besi tunggal berdiri bersandar di dinding. Alas tidurnya hanya berupa papan kayu keras yang polos. Di sudut ruangan ada kamar mandi dengan pintu setengah terbuka.
Pandanganmu kemudian tertuju pada dinding di sebelah pintu. Di sana tertanam sebuah layar sebesar telapak tangan, memancarkan cahaya merah redup. Di bagian atas layar tertulis toko poin darah dengan huruf berwarna darah. Kamu pun melangkah maju. Tanganmu menjulur dan menyentuh layar itu. Cahaya merah redupnya langsung menyala terang. Daftar barang yang sangat banyak dan padat langsung muncul dari layar. Makanan, air minum, barang kebutuhan sehari-hari, hingga obat pertolongan pertama, semuanya ada. Kamu iseng menggeser beberapa halaman. Paket nasi harganya 10 poin darah. Air mineral 5 poin darah. Selimut 15 poin darah. Perban luka 20 poin darah. Barang-barang harian sih lumayan murah, ya. Tapi begitu kamu menggeser layar ke bagian item gaib, harganya langsung melonjak drastis. Item tingkat D, lonceng pengumpul jiwa, 100 poin darah. Item tingkat D, pedang kayu persik penolak bala, 150 poin darah. Item tingkat C, batu penekan jiwa, 1000 poin darah. Item tingkat B, bendera perintah ratusan hantu, 1500 poin darah. Melihat harga-harga itu, ujung bibirmu sedikit berkedut. Pemain biasa paling banter cuma bisa dapat 200 poin darah dalam satu ronde. Itu sama saja dengan harga sebuah nyawa. Demi cari aman, kamu tidak terburu-buru membeli barang. Sebaliknya, kamu memperhatikan komentar emas yang sedang berjalan di depan matamu. Buat apa lihat-lihat barang rongsokan di toko itu? Pertunjukan utama jam 12 malam nanti justru lebih layak ditunggu. Yang bakal dilepas kali ini adalah hantu jenis roh penasaran lo. Pupil matamu seketika mengecil. Ternyata, roh penasaran, makhluk ini jauh lebih susah diatasi daripada zombie. Kamu pun segera mengalihkan perhatianmu kembali ke layar. Berpura-pura melihat-lihat barang dengan santai. Padahal diam-diam kamu mengincar item yang bisa menangkal hantu jenis roh penasaran. Seiring dengan diperbaruinya halaman toko, kamu benar-benar menemukan item yang pas. Item tingkat D, untaian koin tembaga 5 kaisar seharga 250 poin darah. Beli, terbuat dari 5 keping koin tembaga dari berbagai dinasti yang diikat tali merah. Jika dipakai, benda ini bisa mengurangi secara drastis radius deteksi dari roh penasaran, sama seperti jurus menghilang selama 30 detik. Item tingkat D, darah anjing hitam seharga 250 poin darah. Diambil langsung dari darah jantung anjing kampung hitam pekat. Kalau disiramkan, benda ini bisa memaksa roh penasaran menampakkan wujud aslinya, sehingga mereka bisa dilukai dengan serangan fisik. Selama 5 detik, tanpa ragu sedikit pun, kamu mengklik tombol beli 2 kali. Detik berikutnya, 2 benda itu muncul begitu saja dari udara kosong di depanmu. Setelah itu, kamu mengalungkan untaian koin tembaga di leher, dan memasukkan botol darah anjing hitam ke saku jaketmu. Setelah semuanya siap, kamu memejamkan mata. Tangan kananmu mengelus perlahan paku penyegel jiwa yang terasa dingin di pinggangmu. Kamu mencoba mencari hawa keberadaan pengantin hantu di alam bawah sadarmu. Kau bisa mendengarku, Julian? Hanya keheningan yang menjawab panggilanmu. Tapi, kamu sama sekali tidak merasa cemas. Maklum saja, Julian itu roh kontrak tingkat 3S untuk bisa benar-benar membangunkannya. Pasti tidak akan semudah itu. Lagi pula, sekarang, aku punya waktu menghilang 30 detik dari untaian koin tembaga 5 kaisar, dan peluang 5 detik untuk melukainya dari darah anjing hitam. Ditambah lagi dengan kekuatan paku penyegel jiwa ini, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi roh penasaran malam ini.